Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita akan masuk kembali ke dalam subtema kita dalam eksposisi kitab Rut, yaitu Providensia Allah dan Perjumpaan yang Tak Terduga. Kita akan bersama-sama membaca pasal 2 secara menyeluruh, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta anugerah Tuhan menyertai kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Oleh karena Engkau adalah Allah yang membuktikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau tidak saja memelihara kerohanian kami melalui firman Allah yang hidup, tetapi Engkau juga memperhatikan kehidupan jasmania kami. Hal-hal yang sederhana, makan dan minum kami, kesehatan kami, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebertubuhan kami. Tuhan tetap memperhatikan dan memeliharanya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama lagi kembali mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kristus hadir di tengah-tengah kami, menyertai seluruh pemberitaan firman pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita baca bersama Rut pasal 2, seluruh ayatnya. Ini adalah narasi sehingga sangat indah untuk kita baca secara menyeluruh. Kita baca ayat-ayat yang ganjil, saya lebih dahulu, kemudian Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Maka ia memungut di ladang sampai petang,
Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kisah yang berbicara kepada kita mengenai tindakan Allah yang memelihara kehidupan daripada umat Allah. Kalau kita ingat di dalam minggu yang lalu, Allah memelihara kehidupan daripada Naomi setelah dia keluar dari Moab dengan memberikan Rut. Dan kita juga tahu bahwa melalui kesaksian iman daripada Naomi lah, maka Rut telah mengenal siapakah Allah yang sejati. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tindakan Allah memelihara kedua janda ini, Naomi dan juga Rut. Ya, keduanya adalah janda. Nah, kalau kita memperhatikan pada pertemuan yang lampau, pulangnya Naomi dari Moab menuju ke Bethlehem Yehuda. Ini digerakkan oleh pendengaran akan pekerjaan Allah. Pendengaran akan karya Allah yang memperhatikan umat Allah dengan memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Kata memperhatikan pada waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa ini adalah tindakan aktif Allah untuk memelihara umat Tuhan. Dan kalau kita lihat, ini adalah pemeliharaan secara komunal. Tetapi hari ini saudara dan saya melihat bahwa tindakan Allah secara komunal untuk memelihara umatnya terjadi kepada Naomi dan Rut. Janda yang mana mereka mendapatkan providensia Allah. Atau pemeliharaan Allah juga di mana Allah memperhatikan kehidupan mereka. Nah, ketika Allah mengerjakan providensianya, ada dua macam cara Allah itu mengerjakan providensia di dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya umat Allah. Providensia Allah dapat dikerjakan secara extraordinary. Tetapi juga providensia dapat dikerjakan secara ordinary. Extraordinary adalah sesuatu yang melampaui hal natural atau kita sebut sebagai supra alami. Misalnya, tindakan Allah memelihara umat Allah secara extraordinary di dalam perjanjian lama sebelum kasus daripada Rut adalah di mana? Misalnya Israel ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka lapar, apa yang Allah kerjakan? Allah kirimkan mana dari sorga, dari langit. Itu extraordinary. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh manusia. Mereka tinggal memungutnya. Ketika Israel juga haus, Allah memberikan kepada mereka air melalui gunung batu. Bahkan air yang pahit Allah bisa ubahkan menjadi air yang manis untuk mereka minum. Itu extraordinary. Tetapi secara umum dan yang paling sering terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah providensia Allah secara ordinary. Ya, secara natural atau alamiah.
Allah mengerjakan itu melalui hal-hal yang bahkan tidak terduga, yang tidak disangka-sangka oleh manusia, khususnya umat Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Ada istilah di situ apa? Kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Istilah kebetulan menggambarkan tak terduga. Sesuatu yang tidak dirancang. Sesuatu yang berada di bawah rencana dan juga di luar daripada seluruh pemikiran daripada manusia. Jadi kata kebetulan itu bukan di dalam Allah yang secara tiba-tiba baru tahu atau dikagetkan oleh peristiwa itu, tidak. Tetapi kata kebetulan dari perspektif manusia yang terbatas, yang tidak dapat memberikan suatu prediksi yang presisi terhadap hari depan. Dan disinilah dalam keterbatasan manusia dikatakan kebetulan. Nah, bagaimana Allah bekerja di dalam konteks yang kita sebut sebagai kebetulan, ya? Bagaimana dia memeliharanya? Saya kira secara natural kita bisa lihat di dalam beberapa hal. Yang pertama, secara ordinary atau natural, Allah menunjukkan pemeliharaannya dengan memberikan kepada umat Allah tempat yang tepat untuk menjadi sumber bagi nafkah hidup mereka. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat untuk bekerja. Kita tahu bahwa tempat ini berbicara mengenai hari ini, kalau kita pakai istilah lapangan kerja. Anak muda kalau kita ketemu sama mereka, kalian mau kerja di mana? Kita tanya sama mereka. Mereka tentu punya cita-cita banyak sekali. Tetapi persoalannya, apakah tempat yang akan dimasukinya untuk bekerja adalah tempat yang tepat, yang dimana Allah kehendaki untuk kita mendapatkan sumber nafkah kehidupan kita. Nah, di dalam konteks ini, Allah memberikan kepada Rut, seseorang yang sekali lagi dari Moab, yang tidak tahu sama sekali kondisi di Israel. Dia juga tidak begitu familiar dengan aturan main atau hukum-hukum Taurat yang bekerja di dalam lingkungan sosial daripada orang Israel. Tetapi Allah memberikan kepadanya tempat yang tepat untuk dia bekerja. Yang kedua, waktu yang tepat untuk dia berjumpa dengan Boas. Waktu yang tepat. Ya, ini berkaitan bukan saja dengan dia bekerja pada waktu yang tepat, tetapi juga terkait dengan perjumpaan dengan Boas. Seseorang yang bahkan Rut sendiri tidak kenal siapa dia. Nah, maka kalau kita lihat di dalam cara kerja Tuhan di sini, tempat yang tepat untuk bekerja, ladang yang tepat untuk dia masuki. Dari semua ladang yang ada di Israel, dia tidak tahu ladang yang mana yang tepat untuk dia masuki, tapi dia kayak random saja. Datang ke tempat yang dia tidak tahu, random saja masuk ke situ. Tapi saudara lihat di sini ya, di dalam pemikiran yang acak, di dalam cara kerja manusia yang acak, tapi Allah bekerja secara teratur. Allah mengatur keacakan yang bersangkutan untuk kemudian mengaturnya sesuai dengan rancangan kekal Tuhan. Menatanya sesuai dengan rancangan kekal Tuhan. Nah, ini yang saya sebut dengan ordinary. Hal-hal yang acak. Kita harus jujur bahwa kita sebagai orang-orang percaya, waktu kita merancangkan hari esok kita, betul ada waktu di mana kita merancangkannya dengan baik. Kita punya pertimbangan, kita punya banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai fondasi untuk memikirkan hari depan. Tapi banyak kali juga kita tuh mikirnya tuh acak. Kalau nggak alternatif A, alternatif B. Kalau nggak alternatif B, alternatif C. Ini kan kita umpamakan seperti keacakan yang terjadi dalam pemikiran kita. Tetapi bagaimana yang acak ini ditata oleh Tuhan harus satu jalan, satu arah. Lu istilahnya, kalau saya pakai istilah, lu sampai di tempat yang gua mau, kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Tuhan Allah mau kita sampai di tempat yang Tuhan Allah mau. Nah, ini bagi saya sekali lagi, ini pengaturan Tuhan yang kita sebut sebagai
Allah bekerja secara ordinary tetapi diam-diam. Diam-diam. Ordinary-nya ini berbicara dengan cara yang diam-diam. Bukan sesuatu yang spektakuler, tetapi yang diam-diam atau tersembunyi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Allah. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bagaimana narator daripada kitab Rut itu mulai memberikan penjelasan bagaimana Allah yang diam-diam bekerja di dalam situasi yang ordinary itu, kemudian mengatur yang acak itu menjadi suatu keteraturan untuk terjadi penggenapan janji Tuhan di sana. Mari kita mulai melihat hal-hal tersebut secara detail ya Bapak Ibu ya. Di dalam kebaikan Boas bagi Rut ya, kita mulai melihat dari Rut masuk ke ladang Boas dan bagaimana kebaikan Boas kepada Rut. Rut itu kita sebut sebagai seorang yang mengemban dua jabatan sekaligus, janda dan juga pendatang ya. Dua jabatan ya, jabatan sebenarnya jabatan yang kalau kita pakai istilah negatif sebenarnya di dalam cara pandang daripada orang-orang Yahudi. Pendatang, orang asing di tanah Israel, dia juga seorang janda. Ketika dia tinggal bersama dengan Naomi, dia tinggal di waktu panen jelai ya. Kalau kita lihat di dalam bagian akhir di situ dikatakan musim menuai jelai dan musim menuai gandum. Kira-kira berapa bulan masa panen tersebut? Ada 2 bulan ya Bapak Ibu ya. 2 bulan masa panen jelai, masa panen gandum. Berarti di dalam ayat keterangan 23 itu memberikan kepada kita indikator bahwa Rut tinggal bersama-sama dengan Naomi itu 2 bulan saudara. 2 bulan saja. Selama masa panen itu berlangsung. Jadi mereka pulang dari tanah Moab sampai ke tanah Yehuda di Bethlehem pada masa panen gandum dan masa panen jelai. 2 bulan. Setelah 2 bulan dia tinggal di mana? Dia sudah nikah sama Boas. Jadi ini perjumpaan yang kilat ya saudara ya. Kilat, 2 bulan langsung merit. Begitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Bagaimana Tuhan Allah pimpin tempat yang tepat untuk bekerja. Waktu yang tepat juga untuk berjumpa dengan Boas. Sang kekasih yang Tuhan Allah siapkan bagi dia. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak pernah diduga, tidak pernah diatur oleh siapapun. Ya. 2 jabatan, seorang asing, seorang pendatang, seorang janda. Namun Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, dalam ketidaktahuan Rut. Di sini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa dalam ketidaktahuan Rut, Allah memimpin Rut sampai kepada lokasi di mana dia akan datang dan kemudian bekerja di sana. Mari kita coba lihat di dalam konteks bagaimana dia memasuki ladang itu ya. Di dalam perjanjian lama ada satu peraturan yang Rut itu tidak tahu. Tetapi Rut hanya mengetahuinya dari kebiasaan orang-orang. Tapi dia sendiri nggak belajar betul tentang firman Allah, hukum Taurat itu dia nggak belajar betul. Ada satu kebiasaan yang ditetapkan oleh Allah dalam hukum Taurat, yaitu tentang perintah kepada orang Israel untuk membiarkan hasil ladangnya itu untuk dipungut bagi orang-orang miskin, janda, pendatang atau asing ya, dan juga misalnya anak yatim piatu. Nah, kita coba baca di dalam Imamat. Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 10. Kemudian 23 ayat yang ke-22 dan Ulangan pasal yang ke-24 ayat 19 sampai 21. Ya. Ini adalah hukum Taurat yang mengatur kehidupan daripada orang Israel. Kita coba baca teks ini ya, mulai dari Jesselyn, tolong baca Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Ibu Megi tolong baca Imamat 23 ayat 22 dan Ibu Yeni tolong baca Ulangan 24 ayat 19 sampai 21.
Ini ayat-ayat paralel tetapi punya makna yang sangat dalam untuk berkaitan dengan kebaikan Boas kepada Ruth dan Naomi. Silakan. Imamat 19 ayat 9-10. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Next. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ulangan. Ulangan 24 ayat 19-21. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa berkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ya, firman Tuhan ini adalah sekali lagi firman Tuhan yang paralel yang berbicara mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati yang merupakan aplikasi daripada hukum moral Allah, yaitu Dekalog, 10 hukum Allah ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Orang yang telah menerima kemurahan hati daripada Allah, dia harus menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesamanya. Maka hukum moral Allah itu kemudian diaplikasikan dalam hukum sipil. Di dalam komunitas orang Israel pada zaman dulu, orang Israel itu adalah bangsa teokrasi, Bapak Ibu. Kalau namanya bangsa teokrasi, berarti bangsa itu dipimpin oleh Allah dengan hukum-hukum yang berlaku, kita sebut sebagai undang-undang dasarnya Israel. Itu adalah hukum Dekalog. Lalu hukum Dekalog ini nanti dijabarkan di dalam hukum sipil dan hukum seremonial. Hukum seremonial itu yang kemudian kita lihat di dalam upacara-upacara keagamaan daripada Israel. Tetapi yang kita bicarakan di dalam imamat dan ulangan ini adalah hukum sipil sebagai wujud daripada implementasi hukum moral Allah. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah maka ketika Boas melakukan kebaikan kepada Ruth, lepas daripada sesuatu yang bersifat kebetulan yang Allah atur itu semua, saudara lihat bahwa kebaikan Boas memiliki fondasi teologis. Boas gak sembarangan melakukan suatu kebaikan. Bahwa dia berkarakter baik, di dalam teks ini dikatakan dia seorang yang baik, betul. Tetapi saudara, kebaikan daripada Boas, Alkitab tunjukkan. Kebaikan Boas dari seluruh percakapan dia dengan Ruth, saudara, pertama-tama adalah didasarkan kepada fondasi teologis. Kenapa saya harus berbuat baik kepada janda tersebut? Kenapa saya harus bermurah hati kepada janda tersebut? Karena Allah berkehendak untuk memperhatikan hukum sipil. Ada 3 jenis orang-orang yang disebut sebagai kaum marginal yang perlu diperhatikan dan dilindungi hak-haknya di dalam kesejahteraan masyarakat. Yaitu siapa aja? Janda, orang miskin, ya, kemudian yatim piatu. Hukum sipil ini memberikan perlindungan hak kepada mereka supaya mereka tidak kekurangan apapun. Sekalipun mereka miskin, tetapi hidup mereka, makanan pokok mereka, kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi. Maka di sini adalah satu hal yang kita sebut sebagai bijaksananya Tuhan. Bijaksananya Tuhan di dalam menyatakan kasih kepada Allah di dalam kehidupan orang Israel dan juga kasih kepada sesama, bahkan sampai urusan makan minum orang Israel pun diatur. Sedapat mungkin makan minum itu adalah makan minum yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak diberikan harta benda untuk kemudian menjadi serakah di dalamnya. Kita genggam itu milik kita sendiri. Hanya untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga kita atau para pekerja kita saja. Tetapi saudara, perhatian kepada kaum marginal
adalah sesuatu prinsip yang penting. Kenapa saudara? Mari kita baca di dalam Ulangan tadi ya. 24 ayat yang ke-22. Minta Ibu Jul tolong baca Ulangan 24 ayat yang ke-22. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal. Ya, Bapak Ibu ingat kenapa mereka harus bermurah hati? Bukan karena mereka mendapatkan kemurahan hati saja dari tangan Tuhan, tetapi mengingat kembali kepada tindakan pembebasan Allah di Mesir, Eksodus. Mengingatkan siapa mereka di hadapan Tuhan. Kami adalah orang asing di tanah asing. Kami budak di tanah asing. Kami orang-orang yang marginal, orang-orang yang disebut sebagai kaum rakyat jelata yang tidak punya hak hidup bahkan ketika mereka ada di tanah Mesir. Tetapi Allah bekerja membebaskan mereka dari tanah Mesir dan memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Dan di situ mereka boleh mendapatkan makan minum bukan dari hasil kerja mereka. Tetapi semua hasil daripada Tuhan. Ya Allah berikan kan. Dari jarahannya mereka terhadap orang Kanaan ya. Ada kebun zaitun, kebun anggur, ya, ladang dan segala sesuatunya. Makanya tanah Kanaan disebut sebagai susu dan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Karena di situ ada pemberian-pemberian Allah kepada umatnya. Maka dengan mengingat tindakan Allah di masa lalu terhadap Eksodus itu menjadi fondasi bagi kemurahan hati orang Israel. Maka ada dua fondasi utama secara teologis. Kenapa kemurahan hati harus berjalan? Yang pertama, karena Allah itu sudah memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Allah adalah Allah yang murah hati, maka umat Allah pun harus menyerupai Dia, murah hati. Landasan teologis yang kedua adalah apa? Eksodus. Eksodus yang mengingatkan kepada kita siapakah diri kita dan bagaimana Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Eksodus berbicara mengenai apa? Tindakan penebusan Tuhan. Tindakan penebusan Allah atas umat Allah. Sehingga itu yang menggerakkan umat Tuhan untuk berlaku baik, bermurah hati, memperhatikan sesamanya. Dan kedua hal ini mengontrol hati daripada Boas. Sehingga Boas tidak serakah. Tetapi Boas menggunakan segala kekayaannya. Di situ dikatakan bahwa dia kaya raya, saudara. Kaya raya. Ini pernyataan Alkitab yang menunjukkan bahwa dia punya segala yang diinginkan oleh manusia. Sesuatu yang dicari-cari, dikejar oleh manusia, dia punya semuanya. Tetapi sekalipun dia kaya raya, kekayaan yang dia miliki, dia mampu kontrol, dan dia bisa kelola dengan baik. Karena apa? Hatinya terikat ke sini, saudara. Hatinya terikat ke firman Tuhan. Maka kita belajar secara implikatif ya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saya tentu diberikan Tuhan juga hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kebaikan saudara dan saya itu secara ordinary dipakai Tuhan untuk memberkati sesama kita yang lain. Menolong sesama kita yang lain. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua pasti ada partnya, ada bagiannya yang Tuhan sudah bekerja di dalamnya menyatakan kebaikan-kebaikan kemurahan hati kita kepada keluarga kah, kepada tetangga kita kah, atau kepada orang yang bahkan kita nggak kenal tapi kita beri kebaikan kita kepada mereka. Tapi hari ini Tuhan kembali memanggil kita merefleksikan ulang seluruh kebaikan dan kemurahan hati kita. Benarkah kita mendasarkannya itu kepada ini? Kemurahan Allah yang sudah kita terima lebih dahulu. Dan karya penebusan Allah sebagai wujud kemurahan hatinya bagi kita. Apakah itu yang mengikat jiwa kita? Sehingga kita bermurah hati kepada sesama kita. Nah, ini sesuatu hal yang merupakan prinsip yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah bekerja secara ordinary melalui hal demikian. Ya. Yang berikutnya, saudara dan saya bisa lihat bagaimana cara kerja Allah di dalam memelihara Rut juga melalui perjumpaan yang tak terduga dengan Boas tersebut. Di situ dikatakan Rut bekerja dekat dengan para penuai wanita. Dia tidak bekerja di belakang para pekerja laki-laki, tapi para pekerja perempuan. Lalu ada satu kalimat di situ yang dikatakan oleh Boas, kalian jangan ganggu Rut ya. Mengganggu.
Kata mengganggu itu Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani ya, konotasinya adalah konotasi seksual. Konotasinya seksual. Sehingga ketika Ruth bekerja di sana dan kemudian hal itu disampaikan kepada Boas, Boas langsung memberikan kepada dia jaminan keamanan. Jaminan keamanan dalam hal kehidupan dia secara seksualitas pun dijaga, saudara. Dijaga. Karena memang kadang-kadang pada zaman itu para pekerja laki-laki suka kasar sama perempuan. Apalagi di dalam zaman itu kan patriarkal sangat kuat ya Bapak Ibu ya. Sehingga perempuan itu disebut sebagai kelas 2. Ya. Sehingga mereka bisa perlakukan perempuan dengan semena-mena atau secara kurang ajar. Termasuk di dalam aspek seksualitas. Tetapi di sini kita bisa lihat ya. Orang yang mengasihi Tuhan bukan saja memperhatikan makan minum daripada Ruth yang kemudian nanti menjadi berkat bagi Naomi tentunya. Tetapi juga memperhatikan keamanan bagi sesamanya. Secara sederhana kita bisa bicara begini. Aspek kebertubuhan kita Allah itu jaga. Orang percaya itu dijaga Tuhan tuh sampai sebegitunya, saudara. Bahkan hal yang kita nggak pikirin, aduh, apalagi nggak ada bodyguard Tuhan, ya. Tapi Tuhan kasih kita bodyguard khusus begitu ya. Cara kerja Tuhan, hal yang paling kecil, yang sederhana, yang bahkan mungkin kita pikir itu barang-barang biasa. Tapi bagi Tuhan itu bukan soal yang biasa-biasa saja, tapi itu adalah pemeliharaan Tuhan secara ordinary, sederhana, yang paling biasa, dan yang bahkan paling sepele yang saudara anggap itu tidak penting, tapi Tuhan bekerja di sana untuk pelihara kita. Ya. Ini hal yang Tuhan Allah kerjakan. Kemudian kita lihat di sini bagaimana Tuhan juga memberikan kepada Ruth itu makanan dan minuman melalui Boas. Bukan saja melalui jelai yang sengaja ditinggalkan, ya, tetapi juga ini. Kita lihat di situ ya. Dia suruh Ruth itu makan di tempat yang dimana Boas itu makan juga. Setelah Boas celupkan ya makanannya, kemudian dia minta siapa? Ruth juga mencelupkan makanannya ke dalam tempat di mana Boas itu makan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang penting ya Bapak Ibu ya. Makan di tempat yang sama dengan bos punya tempat makan. Saudara coba ya, kita punya bawahan ya. Paling rendah bawahan kita. Tiba-tiba bos panggil sini. Makan satu meja dengan saya. Bukan cuma satu meja dengan saya. Makan di tempat makan yang spesial punya bos. Menurut Bapak Ibu implikasinya apa? Ini orang something. Berarti bos punya perhatian khusus kepada orang ini. Ya, ini bukan perhatian yang sudah konotasinya hubungan yang itu ya saudara ya. Belum, ini baru tahap awal ini ya. Tapi biasanya kalau ngomong begini di anak-anak muda lebih make sense begitu kan ya. Kalau ibu-ibu kan nostalgia kan ya. Ingat perjumpaan pertama dengan suami yang dicintai begitu kan ya. Kalau saya bahas begini Bapak Ibu saya senang. Karena seperti menikmati cinta kasih dari tangan Tuhan begitu ya. Sesuatu yang indah dari tangan Tuhan. Nah cuka itu apa saudara? Pada zaman dulu tuh cuka terbuat dari anggur asam. Ya, cairan ini bukan digunakan sebagai penawar rasa haus bukan, tapi cairan ini digunakan sebagai saus penyegar. Kalau makan pakai itu enak saudara, kayak makan empek-empek gitu ya. Kalau pakai cuka itu enak saudara ya. Ini namanya saus penyegar. Nah rasanya itu seperti acar. Ya, ini kita coba teliti zaman masakan zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi enak sekali kalau dimakan apalagi baru lelah kerja dari pagi sampai siang istirahat makan seperti itu. Sesuatu hal yang baik yang Tuhan Allah berikan kepada Ruth. Kemudian dia masukkan roti, potongan rotinya di dalam saus tempat Boas juga makan. Lalu dikasih juga berti gandum. Bapak Ibu, berti gandum itu di dalam bahasa Ibraninya itu kali yang berarti gandum panggang. Gandum panggang sejenis gandum kering yang dibakar. Jadi bukan dalam arti gandum goreng. Ya, tapi istilah kali itu mengacu kepada gandum panggang. Yang dimakan Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya dan kemudian dia berikan kepada Naomi, mertuanya. Nah, kalau saudara dan saya lihat di sini, maka Boas punya kebaikan ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya,
bagaimana pekerjaan Allah melalui Boas. Kita coba detailkan ya. Boas yang tidak serakah oleh karena dia punya dasar teologi yang benar. Di sini kita lihat dia sebagai penata kelola. Penata kelola kekayaan untuk kesejahteraan sesama. Kemudian yang kedua, kita juga lihat mengenai pemenuhan kebutuhan pokok. Ini kita lihat jelai, kemudian bertigandum. Kalau Bapak Ibu lihat ini, maka kita tadi sudah katakan, saya sudah katakan bahwa ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Yang mengingatkan kita kepada doa Bapa kami di dalam Injil Matius. Mari kita baca sebentar Matius pasal 6. Ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita sekalian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kata makanan di situ berbicara mengenai kebutuhan jasmani. Ya. Allah mencukupkan tiap-tiap hari bagi umat Tuhan. Dan cara dia mencukupkannya adalah melalui Boas yang memberikan semuanya ini kepada Rut. Yang berikutnya kita juga tadi lihat mengenai jaminan keamanan kepada Rut selama bekerja. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang kalau kita lihat secara detail kok kesannya biasa-biasa saja ya. Tampaknya ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang gak percaya. Orang-orang non-Kristen juga bisa kerjakan hal yang sama. Tetapi ini beda dengan orang-orang bukan Kristen karena masalah ini. Imannya dia. Imannya dia yang diletakkan kepada fondasi teologis yang benar. Yang menggerakkan dia untuk mengerjakan seluruh kebaikan tersebut. Ini yang membedakan kita, orang-orang percaya dalam kemurahan hatinya kepada sesama dengan mereka yang bukan percaya. Kemudian Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat di sini mengenai pemeliharaan Allah yang kedua secara ordinary. Kalau tadi kita lihat dari sudut pandangnya Boas, sekarang kita lihat dari sudut pandangnya Rut ya. Bagaimana Rut itu diberikan seorang yang memang takut akan Tuhan ya. Kita lihat di sini kerja keras Rut. Kebaikan daripada Allah kepada manusia dalam hal providensianya itu juga nampak di dalam kerja keras. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam general aspek daripada Injil Matius, Injil lagi, Kitab Kejadian. Mari kita baca Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Dan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang sebentar, di dalam ayat yang ke-15. Ya. Kita baca ya, Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15 ya. Kita baca ayat ini. Ibu Catherine tolong baca Kejadian 1 ayat 26, kemudian Ibu yang Ibu Debbie tolong baca Kejadian 2 ayat 15. Silakan. Saudari Debbie. Oh, Saudari Debbie. Oke. Silakan Bu Catherine. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
Kemudian Kejadian 2 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. ya, ya, kalau Bapak Ibu dan saya lihat di situ ya, kerja keras dari kitab Kejadian, kita sudah sempat bahas mengenai kerja di dalam perspektif Alkitab waktu yang lalu. Kalau kita ingat kembali, kerja adalah kehendak kekal Allah. Karena Allah adalah pribadi yang bekerja, maka manusia dicipta menurut gambar rupa Allah, berarti manusia juga harus bekerja seperti Allah kita. Maka kerja adalah kehendak Allah dan kerja adalah bagian dari natur manusia sebagai gambar rupa Allah. Dignitinya manusia ada di dalam kerja. Karena itu saudara, ketika seseorang tidak bekerja, pemalas dia tidak menyerupai Allah. Itu sebabnya Tuhan juga memberikan disiplin yang keras bagi orang pemalas. Orang yang malas gak boleh makan. Kenapa saudara? Karena dia menghina naturnya sendiri. Menghina Allahnya sendiri yang bekerja. Ya, karena itu dia tidak boleh bekerja, tidak boleh dapat makan. Dan yang kedua, dia mencuri hak yang bukan milik dia. Orang lain kerja setengah mati, orang lain menghasilkan, dia nikmati, dia malas-malas. Itu namanya mencuri hak yang bukan milik dia. Maka dia tidak boleh makan. Ya, itu disiplin daripada Tuhan. Nah, maka di sini, sekalipun Rut itu janda, miskin, pendatang pula dia harus tetap kerja keras, saudara. Kerja adalah sekali lagi kehendak kekal Allah, bagian dari natur manusia, gambar rupa Allah. Itu dignitinya manusia. Dan yang kedua, kerja adalah alat providensia Allah bagi manusia. Manusia bisa makan dan minum. Manusia bisa mempertahankan hidupnya melalui hasil kerja dia. Ya, karena itu sekali lagi kerja adalah wujud providensia Allah. Itu sebabnya kita nggak boleh saudara punya mentalitas yang seperti ini. Terus menolong orang-orang yang miskin lantas mematikan daya juangnya dia. Itu nggak boleh. Bahkan anak-anak kita pun tidak boleh, saudara. Kita boleh kaya raya, saudara, tapi tidak boleh mematikan daya juang anak-anak kita untuk kerja keras. Ya. Mereka harus bertanggung jawab untuk bekerja keras. Nah, Rut ini kita bisa lihat bahwa dia kerja keras ya Bapak Ibu. Dari pagi sampai petang nggak berhenti kecuali disuruh berhenti untuk makan, istirahat, dan seterusnya. Nah, ketika saudara dan saya memperhatikan mengenai hal ini, apa yang sebenarnya mendorong Rut untuk kemudian bekerja keras? Kalau Boas, jelas ya, Rut kan gak baca hukum Taurat kan saudara ya. Pada waktu itu kan orang tahu hukum Taurat kan dari penjelasannya para imam. Nah Rut, dari mana dia tahu hukum Taurat saudara? Dari siapa? Naomi. Sangat mungkin Naomi lah yang memberitahukan kepada Rut tentang siapakah Allah Naomi. Siapakah Allah Israel. Apa hukum-hukum Allah bagi umatnya. Dari situlah Rut beriman kepada Allahnya Naomi. Allah Israel tersebut. Dari iman itulah maka Rut digerakkan oleh Tuhan untuk memperhatikan kehidupan daripada mertuanya. Perhatian Rut kepada mertua. Ini kerja keras dia ini sebagai bukti daripada apa? Kepedulian. Atau perhatian. Urusan ini ya, menantu mertua. Yang dimana mertuanya juga sudah tua, gak mungkin disuruh kerja. Mertuanya juga orang yang miskin. Tetapi bayangkanlah seorang yang Moab tinggalkan tempat kotanya berada, Allahnya, budayanya, orang tua kandungnya yang masih hidup Bapak Ibu. Rut itu bukan orang tuanya sudah mati. Rut itu orang tuanya masih hidup di tanah Moab. Tapi dia berani tinggalkan dan dia mencintai Naomi dan peduli. Maka ini adalah wujud yang kita sebut sebagai perhatian Allah kepada umat Allah. Naomi dengar Allah perhatikan Yehuda, Bethlehem, dia pulang. Sekarang Tuhan kasih tahu sama dia, aku perhatikan kamu. Perhatikannya dari mana? Dari kepedulian cinta kasih menantu kepada mertua. Sesuatu hal yang sekali lagi hanya bisa dibangun oleh cinta kasih Allah yang benar-benar dirasakan oleh
Rut. Nah, mari kita lihat hasil kerja keras Rut. Satu hari dia kerjanya dapat berapa kilo ya saudara. Dia kerja keras dalam satu hari pagi sampai petang itu Rut memperoleh hasil pungutan jelai yang sangat banyak. Bahkan lebih banyak daripada para penuai umumnya ketika mereka bekerja satu hari. Di situ dikatakan dia dapat berapa eva? 1 eva. 1 eva itu sama dengan berapa kilogram saudara? 1 eva sama dengan 15 sampai 25 kilogram per hari dia dapatnya. Itu orang kerjanya tuh luar biasa hebat. Dan itu mengindikasikan kepada kita bahwa ladang yang dimiliki oleh Boas itu luas saudara. Bukan ladang yang kecil tapi luas. Nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan pekerja laki-laki ya biasa kerja satu hari itu mereka dapatnya itu 0,5 sampai 1 kilogram saja per hari. Tetapi nggak dapat 1 eva. Ini aneh ya saudara ya. Ya jadi kalau kita lihat berarti Rut adalah seorang pekerja keras yang nggak pernah mau menyerah. Ya dia mau sungguh-sungguh kerja dan kerjanya ini bukan untuk kepentingannya diri sendiri tetapi yang menggerakkan Rut adalah cinta kasih dia kepada Allahnya Naomi dan cinta kasih dia kepada Naomi sang mertua tersebut. Maka ini yang membedakan saudara dan saya ketika menjalankan suatu pekerjaan. Sederhana saja. Anak membantu orang tua di rumah karena apa? Apakah dia benar-benar mencintai orang tuanya? Karena dia cinta kepada Allah maka dia cinta orang tuanya lalu dia bantu kerja orang tuanya. Apakah begitu? Atau dia punya motif lain? Kalau anak saya itu punya motif ganda. Dia kalau kerja bantu kita biasanya itu ada imbalannya. Imbalannya ya dikasih main game sekian menit begitu kan ya. Itu namanya motif ganda. Tapi kalau kita lihat di sini Rut ini lain. Dia punya cinta kasih gairah untuk mama mertuanya itu luar biasa ya. Saya kira ini cinta yang tidak bisa sekali lagi dibuat-buat oleh kita. Ya, tetapi ini adalah cinta yang datang dari tangan Tuhan sendiri. Pekerja keras, rajin dan tekun. Ini ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Kerja keras, rajin, tekun. 3 karakteristik daripada Rut yang menunjukkan bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat prinsip daripada pemikiran di sini, ada satu prinsip yang kita sebut sebagai ora et labora ya. Ini bahasa Latin. Ora itu berdoa, labora itu apa? Kerja. Jadi seorang yang mencintai Tuhan, dia tidak saja berdoa dan minta Tuhan, Tuhan peliharalah hidup kami. Tetapi dia juga adalah seorang yang bekerja. Karena dia tahu bahwa melalui kerja itu Tuhan memprovidensiakan hidupnya. Tuhan pelihara hidupnya. Tapi sekali lagi ya, untuk bekerja kita butuh doa supaya Tuhan tunjukkan kepada kita lokasi kerja kita yang baik, tempat kerja yang baik, dan di waktu yang tepat Tuhan berikan bagi kita. Ya. Ini adalah hal yang saudara dan saya pelajari dari Rut. Kalau tadi kita lihat Boas, sekarang kita lihat Rut. Dan yang terakhir, saudara dan saya lihat Naomi. Apa yang Naomi itu responi ketika Rut pulang dan menceritakan seluruh peristiwa yang dihadapinya. Yang dikatakan di dalam pasal 2 kita bisa lihat respon daripada Naomi adalah Naomi itu mengucap syukur. Dan ada kata-kata yang indah yang diucapkan oleh Naomi di sana. Di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 di situ dikatakan, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Tanpa Naomi tahu bahwa itu Boas. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ada 2 poin ucapan syukur Naomi. Mari kita lihat ya. Naomi bersyukur karena dia melihat Tuhan itu terjemahan
Tuhan huruf besar kan Yahweh ya. Yahweh yang bekerja di balik seluruh hal yang mereka tidak duga di dalam kisah yang diceritakan oleh Rut. Ini adalah nama personal Allah terkait dengan perjanjian. Maka ketika Rut itu menceritakan dan Naomi memberikan satu respon, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang telah mengaruniakan apa? Kasih setia. Kasih setia mengacu kepada perjanjian. Allah setiap kali mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Entah dia pukul kita karena kita bersalah. Entah dia berkati kita karena kita taat. Entah dia selamatkan kita. Atau dia izinkan orang lain itu habisi kita supaya kita bertobat. Saudara, semua dikerjakannya di dalam kerangka perjanjian. Maka ketika dia memelihara kerohanian kita melalui firman dan roh. Dan ketika dia memelihara kebertubuhan kita melalui makan dan minum. Entah melalui orang lain atau melalui hasil kerja keras kita, semuanya itu dalam koridor perjanjian. Seluruh relasi kita dengan Allah kita itu dalam kontrak perjanjian. Ya, itu sebabnya ketika Naomi bersyukur, dia bilang diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya, hesetnya Tuhan. Kasih setia. Ini kan suatu respon yang berbeda nuansanya dengan di pasal 1 ya Bapak Ibu. Kalau di pasal 1 nuansanya apa? Naomi itu sedih, merasa dirinya itu kehilangan semuanya. Aku pergi dengan tangan yang penuh, pulang dengan tangan yang kosong. Dia lihat Allah itu memberikan kepada dia kepahitan. Dia nggak bisa lihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Tetapi begitu dia tiba di tanah Yehuda, barulah dia bisa memuji Tuhan Allah. Dia baru bisa bersyukur kepada Tuhan Allah. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah perjanjian. Allah yang setia kepada kami. Kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu siapa saudara? Naomi dan Rut. Orang yang mati itu siapa? Suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya. Kenapa saudara? Karena Naomi melihat kesinambungan karya Tuhan. Naomi nggak punya anak laki-laki kan Bapak Ibu ya. Elimelek nggak punya saudara kandung laki-laki. Ini kerabat agak jauh nih dengan Boas ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka tidak ada yang menjadi tulang punggung yang kemudian menggantikan posisi daripada anak-anaknya. Tetapi kalau kita lihat ini, maka Naomi sudah punya pandangan jauh ke depan. Dia melihat Boas sebagai apa? Sebagai tanda petik penebus bagi keluarga Elimelek. Elimelek dan dua anak laki-lakinya. Ya. Ini dua anak laki-laki dan Elimelek sudah nggak ada. Tapi kesinambungan perjanjian untuk memelihara keturunannya yang kita tahu akan datang nanti Mesias melalui Rut, itu sudah dilihat oleh Naomi. Dalam iman dia lihat hesetnya Tuhan di sini. Dia lihat ada kontinuitas. Ini berarti sesuatu hal yang Allah mau kerja lebih jauh. Dan mata Naomi itu begitu tajamnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam pertemuan selanjutnya itu proposal. Dia dorong siapa? Rut. Pergi kasih proposal. Minta sama Boas. Bukan saja pelihara dia secara kebertubuhan. Tapi apa? Minta supaya dia dinikahi. Maka nggak apa-apa ya. Kalau perempuan kasih proposal kepada laki-laki. Kan ada yang pertanyaan begini. Boleh tidak perempuan itu tembak laki-laki kalau mau pacaran? Ya nggak apa-apa toh. Silakan aja. Ada contoh nggak di dalam Alkitab? Ada loh. Rut yang tembak Boas loh. Jadi nanti itu di waktu yang akan datang. Kalau saya buka sekarang kan nanti kurang seru ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuatu yang asik banget waktu kita baca gitu. Kita benar-benar menikmati. Tapi saudara lihat ya, sebelum kejadian itu terjadi, mata iman Naomi itu sudah jauh ke depan. Naomi itu sudah lihat lebih jauh saudara.
Dia bisa lihat begitu karena apa? Iman itu kan selalu melampaui apa yang kelihatan. Iman melihat apa yang tak kelihatan. Tetapi siapa yang kasih kepekaan seperti itu? Tuhan kasih kepekaan kepada Naomi. Dan kepekaan ini adalah kepekaan ordinary yang Allah berikan berdasarkan kasih setia dia kepada perjanjian kekalnya. Ya, ini satu kebaikan Tuhan yang luar biasa ya. Sehingga sekali lagi diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Karena sekali lagi Naomi melihat adanya kontinuitas pekerjaan Allah di dalam kehidupan Naomi. Dia seperti bangkit daripada keberadaan hatinya yang pahit hati. Yang dia lihat Tuhan Allah gak tolong dia. Tapi ketika dia dengar nama Boas, dia tahu. Hal yang kedua dikatakan apa? Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Kontinuitas daripada pekerjaan pemeliharaan Allah. Providensia Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Penebus dalam bahasa Ibrani-nya Goel. Kalau kita lihat di dalam aturan Imamat 25 ayat 24 sampai 27 kita baca ya. Ibu Vera tolong baca Imamat 25 ayat 24 sampai 27. Imamat 25 ayat 24 sampai 27. Imamat 25 ayat 24. Di seluruh tanah milikku haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Ya, kalau Bapak Ibu di situ lihat ya. Penebusan tanah keluarga menegaskan kepemilikan tanah secara permanen. Jadi yang nanti dijual, misalnya keluarga A, dia jatuh miskin, lalu terpaksa dia jual tanah warisnya kepada orang lain. Ya, yang dijual itu hak guna bukan hak milik. Maka yang ditebus adalah apa? Hak gunanya. Karena hak milik tetap milik dari Elimelek, bukan? Begitu. Jadi tidak boleh orang Israel menjual hak milik tanah waris kepada yang lain. Gak boleh itu. Yang dijual adalah hak guna. Begitu. Maka ditebus supaya hak guna itu dikembalikan. Orang ini yang miskin bisa pakai tanahnya untuk bercocok tanam, ya, menanam jelai kah, gandum kah, untuk pemeliharaan kehidupannya. Hak miliknya gak boleh diganggu gugat. Begitu. Itu aturan main di dalam Israel. Kenapa? Ada 3 tujuan penebusan tanah keluarga tersebut. Pertama, memelihara stabilitas ekonomi. Ini berkaitan dengan stabilitas ekonomi. Masyarakat agraris itu sangat bergantung kepada kepemilikan tanah. Sehingga kalau tanah itu hak miliknya juga dijual, itu berbahaya besar. Ya. Maka harus ditebus sekali lagi hak gunanya, hak miliknya nggak pernah dijual. Lalu ini berbicara dengan mengerem laju masa penduduk tanpa tanah. Ini ya, rem ya, laju masa penduduk tanpa tanah. Yang berarti memang Allah berkehendak untuk setiap orang Israel dalam setiap sukunya yang telah dibagi-bagikan harta warisnya itu, mereka harus tetap memiliki tanah tersebut dan tidak boleh mereka kehilangan tanah yang berasal dari tangan Tuhan. Ketiga, mencegah konsentrasi tanah di tangan segelintir orang. Ini monopoli tanah ya. Mencegah monopoli dalam urusan kepemilikan tanah. Bahkan urusan sistem kapitalisme pun itu sudah diatur ya. Dalam Alkitab itu sudah diatur ya. Sehingga ya urusan kapitalis pasti kita akui ya, pasti akan ada modal tertentu yang kita miliki, tapi nggak boleh sampai kerakusan itu terjadi. Sehingga konsentrasi tanah di tangan segelintir orang itu dicegah.
Itu sebabnya ada sistem penebusan kembali. Begitu ya. Kalau saudara lihat ini, maka Bapak Ibu baca ya, bagaimana kebijaksanaan Tuhan pimpin John Calvin untuk memberikan aturan-aturan publik. Itu dia bahasnya dari kitab Imamat, kitab Keluaran, kitab-kitab yang saudara anggap susah kayak Imamat itu susah kan ya? Apalagi kitab-kitab hukum susah kan ya? Tapi John Calvin dia berikan itu penelaan yang begitu luar biasa menjadi fondasi bagi kepemimpinan di dalam ranah publik, politik dan seterusnya. Kebijakan politis. Ya. Ini sesuatu hal yang penting ya, karena Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip yang penting. Oke, nah Goel yang demikian saudara, dengan mengerjakan hal yang demikian, ini mengacu kepada Allah. Sebenarnya tipologinya adalah kepada Allah nantinya. Allah adalah penebus Israel. Allah yang memberikan kepada saudara dan saya tanah yang permanen, ya. Dia menebus kita, dia memberikan kepada saudara dan saya tempat kediaman yang permanen. Tentu pada waktu itu mereka menilainya tanah Kanaan fisiklah tempat tinggal permanen mereka, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa bukan tanah Kanaan fisik yang menjadi tempat tinggal permanen, tetapi tanah Kanaan rohani atau tanah air sorgawi yang Allah berikan. Maka dengan konsep ini orang Israel melihat kasih setia Allah yang memelihara kehidupan umat Tuhan. Providensia Allah yang sekali lagi memelihara umat Tuhan bukan saja secara rohani tetapi juga secara kebertubuhan. Sampai kepada aspek-aspek yang paling detail dalam hidup kita, Tuhan itu menyediakan. Maka mari kita belajar beriman kepada Tuhan kita. Kita nggak tahu jalan-jalan hidup kita. Hari ini mungkin kita sebagai orang tua kita punya kesuksesan, kita punya ekonomi yang baik. Tapi belum tentu dengan anak-anak kita. Bisa saja anak-anak kita ketika mereka dibesarkan di dalam harta kekayaan kelimpahan, justru besok-besok ketika kita percayakan kekayaan ke mereka, mereka habis-habisin lalu boros dan seterusnya, jatuh miskin, bisa begitu. Tetapi dengan prinsip hidup yang sedemikian kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana hidup kita dipeliharakan oleh Tuhan dan bagaimana kita menjadi penata kelola daripada semua pemberian Tuhan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang memprovidensiakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena perkara-perkara yang sederhana yang kami anggap biasa-biasa saja atau hal yang kami anggap sebagai kebetulan di dalam keterbatasan kami sebagai ciptaan merupakan pemberian dari tangan Tuhan bagi kami. Bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Perjanjian kekal Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami tetap Engkau genapi dan Engkau berikan kepada hidup kami untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa biarlah firman hari ini menguatkan setiap kami, meneguhkan kami untuk kami sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari antara kita? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya Bu. Mic-nya kayaknya belum aktif. Belum aktif nih. Saya sedikit teringat dengan pengalaman teman-teman yang saya kenal, orang Kristen juga, berbalik dengan keadaan Ruth yang secara pasti dijamin oleh Tuhan, termasuk dengan tadi tidak diganggu oleh pekerja-pekerja kasar. Ya. Sementara beberapa teman saya memiliki pengalaman yang justru mengalami tindakan pelecehan seksual gitu. Nah tadi saya sempat terharu aja gitu pas Ibu bilang si Ruth mendapat kejaminan segitunya perlindungan termasuk kehidupan seksualnya. Nah sedangkan dua orang yang saya kenal ini kan menjadi trauma Bu di dalam hidup mereka gitu. Bisa nggak ya Ibu kasih masukan pandangan tentang firman Tuhan untuk orang-orang Kristen yang mengalami pelecehan seksual Bu?
Ya, memang kita tidak bisa katakan bahwa bentuk providensia Allah kepada si A sama dengan cara kerja dia kepada si B. Allah kita itu adalah Allah yang kaya dengan cara kerja providensianya. Ada waktu di mana ketika dia memprovidensiakan kita, itu adalah hal-hal yang menyenangkan kita. Tapi ada waktu juga dia menunjukkan providensia kita dengan mengizinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Termasuk di dalam hal memiliki pengalaman-pengalaman pahit. Contoh yang tadi Ibu sudah sampaikan, pelecehan seksual. Apakah itu sesuatu yang bisa kita lihat juga sebagai ada di dalam koridor providensia Tuhan? Tentu tidak ada satu orang dari antara kita yang inginkan anak kita ataupun diri kita dilecehkan secara seksual. Tapi jika itu terjadi, maka kita lihat ini dari pertemuan pertama kan ada kedaulatan Tuhan ya. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hal pertama yang kita perlu bersama-sama menolong teman kita ini yang dalam keadaan yang sulit ini, dia melihat dirinya dia itu dari sudut pandang mana dulu. Kalau dia lihat secara reduktif seperti Naomi memandang dirinya, maka habis sudah dia. Pahit, sesuatu yang sudah selesai. Ada orang yang sampai dia bukan cuma trauma, saking pahit hatinya, dia bukan keluar daripada kehidupan seksualitas yang tidak baik, malah dia cemplungin dirinya makin dalam di situ. Ya, dia makin habis-habisan di dalam seksualitas yang gak benar. Karena dia rasa dirinya dia sudah nothing. Ya kita sudah dilecehkan ya sudah biarin aja. Ya kalau sudah kayak begitu ya bablasin aja sekalian. Dan itu sebenarnya bukti bahwa dia tidak puas juga kepada Tuhan punya cara pengaturan terhadap dia. Kenapa dia dilecehkan? Begitu kan ya. Ada tipikal orang yang demikian. Tapi ada yang juga tidak begitu kan Bu ya. Maka cara pandang kita yang pertama-tama kita tolong orang ini adalah bagaimana dia melihat pelecehan seksual ini sebagai bagian daripada pertama-tama kedaulatan Tuhan. Ada satu hal yang kita lihat bahwa ketika Allah kerjakan dalam kehidupan kita itu hal yang pahit terjadi. Dan kalau kita bilang itu gak fair, gak adil. Apakah ada dalam Alkitab contoh orang benar yang juga diperlakukan secara tidak adil? Ada. Kristus diperlakukan secara tidak adil. Bahkan dibunuh mati dengan cara yang amat sangat mengerikan. Nah, waktu kita lihat ini kan sudah ada paralel kan Bu ya. Ketika kita bimbing sampai kepada titik itu, yang kedua kita ajak dia setelah dia mengakui bahwa ini adalah bagian daripada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, itu bukan akhir dari kehidupan dia. Seolah-olah gak ada lagi masa depan buat dia, gak ada lagi pengharapan bagi dia. Langit seolah-olah sudah hitam kelam dan tidak ada lagi matahari yang terbit di balik itu semua. Kita perlu kasih tahu kepada dia, setelah Kristus mati dia bangkit. Yang berarti ada pengharapan bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Bagi orang-orang yang mengalami pelecehan seksual. Allah mampu untuk memberikan pemulihan kepada dia. Begitu. Pemulihan pertama dari mana? Hidup rohani dia. Hati dia yang hancur itu dipulihkan Tuhan. Setelah itu baru pelan-pelan kan ya. Tuhan pulihkan dia hari lepas hari. Mungkin secara fisik dia tetap cacat. Tetapi kecacatan secara fisik tidak memberikan kepada kita semacam suatu halangan untuk iman kita, rohani kita diperbaharui hari lepas hari. Bertumbuh terus di dalam cinta kasih Kristus. Nah, itu sesuatu hal yang Ibu boleh tekankan kepada dia. Dan yang terakhir, kalau dia rasa dia ditolak ya, pasti kan dirinya juga menolak dirinya. Karena dia rasa kok kayak begini ya. Penolakan kepada diri mengakibatkan keminderan dan macam-macam. Ya. Apa yang kita lakukan? Pertama kita harus kasih tahu dia, Tuhan cinta kamu. Kamu tolak dirimu tetapi Tuhan cinta kamu. Jadi tekankan kepada dia cinta kasih Tuhan yang menerima dia di dalam Kristus. Nah itu membuat dia akhirnya mulai berpikir kan ya. Berarti saya punya pengharapan, saya punya pribadi yang menerima saya sekalipun mungkin hidup saya ini bagi mata orang lain sudah cacat. Itu yang saya pernah cerita ya, saya lupa apa pernah cerita di sini atau di Depok. Ada satu anak haram. Anak haram di dalam satu pulau tertentu, saya lupa ini terjadi benar-benar kejadian. Lalu dia dicemooh, dikucilkan terus-menerus oleh lingkungan satu kotanya itu. Dan selalu dibilang anak haram begitu. Tapi dia tetap datang ibadah. Dia nggak pernah duduk di depan. Dia duduk selalu paling belakang, paling terakhir supaya apa? Pada waktu orang selesai ibadah, dia keluar cepat kan ya, keluar duluan lalu dia pergi.
Begitu. Dan dia datang biasanya orang semua sudah duduk, baru dia duduk paling belakang. Datang waktu ibadah. Dan itu terjadi terus-menerus sampai dia dewasa. Satu kali datanglah seorang pendeta yang baru di kota itu yang gak tahu apa-apa kisah anak ini. Lalu ketika anak itu mau salaman, dia mau lewatin pendeta itu. Tapi pendeta itu pegang tangan dia, salam dia. Lalu setelah salam pendeta itu tanya, mana bapakmu? Waktu ditanya mana bapakmu, semua nyengir di belakang. Yang antri untuk salaman dan pendeta ketawain dia. Langsung dia ciut hati sekali, ciut hati minta ampun. Udah gak bisa lagi angkat mukanya. Lalu pendeta itu lihat, begitu pendeta itu peka. Sepertinya ada something. Lalu dia pegang tangan anak itu, dia pegang bahu itu, bahu anak ini, lalu dia bilang gini, nak, kamu punya bapak. Bapakmu adalah bapak di surga. Dia pegang anak ini, dia peluk anak ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu, di luar dugaan, anak ini lari keliling itu ruang ibadah yang sudah selesai ibadah. Dia lari keliling baru bilang gini, aku punya bapak bapak di surga. Bapak Ibu tahu, sekian puluh tahun kemudian dia yang menjadi wali kota di kota itu. Tuhan tuh menghibur anak-anak seperti itu. Sehingga jangan khawatir kalau kita ada dalam situasi yang demikian. Ya, ini Bu ya. Makasih Bu Grace. Ada lagi yang lain? Ya silakan Bu Tias. Kalau melihat kisah cinta Ruth dan Boas itu kan sepertinya seru ya Bu ya, maksudnya indah gitu ya. Tapi apakah di Alkitab menjelaskan tentang sosok Boas itu sendiri Bu? Apakah Boas itu seorang yang memang masih bujangan, masih muda gitu, atau memang sudah tua? Karena kalau dilihat dari dia punya properti, dia punya Bu. Nah gitu Bu, kalau misalnya dia adalah seorang yang sudah berumur atau tentunya juga dia sudah punya istri, punya keturunan, ya mungkin saat itu konteksnya wajar dia mengambil istri lagi gitu ya. Nah apakah Ibu bisa mohon dijelaskan? Terima kasih. Di sini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa Boas itu kemungkinan sudah menikah. Begitu. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang begitu ya Saudara ya. Tetapi memang tidak ada bukti tekstual yang menunjukkan bahwa Boas sudah menikah. Begitu. Maka sebenarnya bagaimana Boas ini? Sangat mungkin Boas ini usianya itu sudah sekitar, ini kalau saya lihat di dalam beberapa penafsir ya, sangat mungkin dia sudah umurnya itu sekitar 40 tahun tetapi dia tidak menikah, belum menikah. Begitu. Belum menikah. Jadi bujang lah ya, masih bujang. Tapi bujang yang sudah settle lah secara perekonomiannya. Nah, jadi itu sebabnya pernikahan antara Boas dan Ruth itu adalah suatu pernikahan yang kudus, pernikahan yang memang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling dia. Begitu, Bu. Ya. Nanti ini mungkin dibahas oleh Pak Jeko nih. Pak Jeko atau Pak Peter berikut yang urusan proposal ini. Mungkin perlu diundang anak-anak muda. Mengencourage mereka supaya segera mencari jodoh. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya silakan Bu Teti. Terima kasih Bu Grace. Saya berpikir gini Bu Grace. Ruth itu kan dari Moab ya. Berarti bukan dari turunan Yehuda. Sementara Naomi kan dari Yehuda. Ya. Boas dari Yehuda. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengizinkan Ruth dan Boas menikah padahal mereka berlatar belakang berbeda. Sementara di perjanjian baru Tuhan mengatakan harus dengan orang seiman. Nah, kenapa di situ ada perbedaan peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Dan yang saya bingung, kenapa Tuhan mematikan dua anak laki-laki Naomi, sementara dia kan sebenarnya bisa meneruskan keturunan itu ya. Itu kan memang diizinkan Tuhan. Kemudian yang terakhir saya pikir memang Naomi merencanakan pernikahan antara Ruth dan Boas. Itu ada strateginya saya lihat. Itu aja Bu Grace, saya juga bingung kenapa terjadi demikian. Terima kasih Bu Grace. Ya, baik. Larangan untuk mengambil orang-orang dari Kanaan atau dari suku-suku yang bukan Israel untuk menikah dengan orang Israel adalah supaya tidak terjadi percampuran iman
mix iman sejati dengan yang palsu itu nggak boleh sama sekali. Dan yang kedua adalah untuk memelihara keturunan orang Israel sehingga Mesias itu lahir dari garis keturunan Israel yang sejati tanpa ada mix dalam iman itu. Nah, berdasarkan hal itu berarti orang yang seiman sekalipun dia bukan orang Israel boleh dinikahi. Karena prinsipnya beda iman. Begitu. Misalnya Rahab. Rahab itu bukan orang Israel, orang Kanaan. Tapi dia dikawini oleh orang Israel. Begitu. Dan begitu juga Rut. Moab bukan Israel tetapi dikawini oleh Boas orang Israel Yehuda. Dari garis Yehuda. Yang mengawini Rahab itu juga dari garis Yehuda ya. Kita bisa lihat itu di dalam konteks silsilah Matius pasal yang pertama. Jadi itu berarti bukan soal beda suku, beda bangsa, beda negara, bukan soal itu tetapi beda iman. Kalau yang namanya beda iman, sekalipun sesama Israel, dia nggak boleh nikahi. Karena beda iman. Kalau dia menyembah berhala, yang satu menyembah Tuhan Allah nggak boleh. Itu beda iman. Begitu. Makanya di sini kelihatannya kok ada exception dari Tuhan ya. Tapi exception ini tidak melawan hukum Tuhan. Begitu. Karena prinsipnya adalah pemeliharaan iman yang sejati. Dan Ruth sudah punya iman sebelum dia ketemu Boas. Kadang-kadang kan kita ini lain kan. Berpacaran supaya bawa orang yang gak percaya jadi percaya. Tahu-tahu kita yang ikut. Ini kan ngaco kan ya. Kalau Ruth tidak, Ruth sudah beriman kepada Allah. Baru dia jumpa Boas. Jadi imannya sama. Satu itu. Begitu Bu. Kemudian yang kedua apa Bu? Anaknya Naomi itu meninggal dua-duanya. Jadi kan artinya dia meninggal kan kemudian si Naomi kan mempunyai rencana setelah jadi janda si Rut ini kan akan dijodohkan dengan Boas gitu. Kenapa Tuhan izin hal itu terjadi? Ya artinya begini, bagi kacamata manusia kalau kita lihat di dalam konteks Rut itu cerita kisah yang ordinary sekali begitu. Yang berarti bahwa Allah punya rancangan yang jauh di luar daripada pikirannya Rut. Kita tidak tahu, kalau kita tanya kenapa Tuhan Allah ambil ini? Ya saya bukan Tuhan, saya nggak bisa jawab begitu. Intinya bahwa Allah mengizinkan itu dengan satu maksud keselamatan. Keselamatan yang pertama adalah diberikan kepada Rut. Kemudian rancangan keselamatan yang berikutnya yang jangka panjang adalah melalui Rut dan Boas menikah, lahirlah keturunan yaitu Mesias. Itu jangka panjangnya. Nah bahwa nanti Naomi itu punya kepekaan untuk menjodohkan orang dua ini, itu kan setelah perjumpaan 2 bulan. Begitu. Walaupun ini termasuk kilat perjumpaan ini. Tetapi paling tidak Naomi punya mata iman yang jauh daripada orang tua biasanya. Karena dia punya iman itulah yang menyebabkan dia mendorong Rut untuk berjumpa dan kemudian berbicara terkait dengan rencana itu. Clear ya Bu ya? Oke. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan kepada